bawa kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, Allah berfirman dalam Al-Quran sekali lagi, Allah mengungkapkan kepada kita tentang waktu. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, pertama dan utama mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat serta rahmatnya sehingga bisa berkumpul bermuajahah di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk semata-mata beribadah padanya. Semoga ibadah kita selama ini baik saum, salat, sedekah, baca Qur'annya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Mutiara Hikmah, punten malam ini harusnya Pak Arif. Beliau minta tukar ke saya. Jadi saya harus malam hari ini memberikan tausiah. Kalau tausiah dari Pak Arif sudah biasa beliau memberikan tausiah. Giliran saya memberikan tausiah ditukar-tukar jadi liar. Ya, Pak Irfan bilang berpantun saja kalau liar. Ya. Kain batik kita beli, kayunya kita belah. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Mutiara Hikmah, memberikan tausiah seperti ini kayaknya gampang-gampang, susah, enteng-enteng berat gitu ya. Entengnya cuma sekedar menyampaikan saja. Mau diterima, mau tidak, mau dengar, mau tidak, wilujeng. Mau mendengarkan silakan, nunutan oke, mangga, ya. Tidak ada hambatannya, itu entengnya gitu loh. Beratnya ketika kita menyampaikan sesuatu ternyata kita hanya omon-omon saja, tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya. Itu yang berat. Ya, Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kita hanya bisa menasihati, ngomong saja pada kita sendiri, tidak bisa melaksanakannya. Untuk itu mari sama-sama kita beristighfar. Semoga apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan bisa menjadi motivasi untuk bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini saya coba men-share tentang Pak Adang tadi tanya, Pak Dadang mau kasih judul apa? Yang gampang-gampang saja, nggak pakai rumus kayak Pak Rido yang enteng-enteng aja. Judulnya time, tiba, ya, waktu. Ya, ini yang tadi saya bacakan dalam mukaddimah wal 'asr. Ayat yang lain saya tidak bahas, saya hanya bahas ayat pertama saja. Al-'asr. Secara mudah kita mengartikan waktu. Ya. Secara mudah kita mengartikan al-'asr itu waktu. Ada beberapa yang menjelaskan bahwa al-'asr itu waktu salat asar. Bisa juga. Karena sebenarnya pengaplikasian al-'asr ini adalah untuk mengingatkan kita. Asar itu waktu menjelang maghrib. Kalau batas usia kita ya macam kita-kita inilah. Sudah mulai bau-bau tanah. Israel sudah mulai kukurilingan.
tinggal eureun we ka kita, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu disebutnya asar. Asar itu menjelang maghrib. Artinya kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap. Ya. Itu waktu. Nah, dalam ini saya membagi waktu menjadi 3. Ya. Yang kita kenal yang pertama masa lalu atau masa lampau. Yang kedua masa saat ini atau sekarang, dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Kita awali dengan masa lalu. Masa lalu sesuatu yang telah terjadi dan tidak pernah mungkin kembali lagi. Ya, Pak Taufik mudanya kasetnya minta ampun itu. Ketika muda, kasetnya minta ampun. Dan itu nggak mungkin balik lagi. Ujuk-ujuk Pak Taufik jadi kaset lagi, nggak mungkin. Padahal giginya udah ompong, udah aki-aki. Tiba-tiba giginya numbuh kembali, nggak ada cerita ya kayak gitu. Itu sudah masa lalu. Dulu kita mungkin dipuji orang. Dulu kita membanggakan diri. Kita tuh kuat, kita tuh wah segala macamnya kita. Ketika kita muda. Itu dulu nggak mungkin terulang. Jadi masa lalu adalah sesuatu yang sudah kita lewati dan tidak mungkin terulang. Nah, yang jadi persoalan, masa lalu adalah sejarah. Ya, masa lalu adalah sejarah. Tinggal kita, apakah kita bisa mensikapi sejarah itu dengan baik atau tidak. Contohnya bangsa kita ini. Bangsa kita ini dulunya katanya, tanah airku Indonesia. Katanya kaya. Dulu kita kaya. Sampai Belanda datang, Amerika pun ke tempatnya Pak Aceh sana di Papua. Ya, ke Aceh sana banyak sekali kekayaan kita. Kaya. Dulu kita kaya. Sekarang untuk THR aja katanya bingung. Untuk gaji pegawai pun bingung. APBN sampai sekarang belum diterbitkan karena bingung itu uangnya kayak gimana. Lobaan bayar hutangnya dibanding dengan batinah, kira-kira seperti itu. Dulu, kalau kita tidak pandai mencermati tentang sejarah itu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Masa lalu oleh Allah ciptakan bagi kita untuk mempersiapkan ke masa depan dan masa kini ini. Dalam surah Yusuf dikatakan, surat Yusuf ayat terakhir, ya, itu dijelaskan bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa sebelumnya itu menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi sejarah diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal agar yang manfaat kita bisa terjutkan, yang kurang bisa kita perbaiki. Kira-kira itu. Jadi masa lalu bukan untuk dibanggakan, masa lalu bukan untuk disesali, tidak sama sekali. Bagaimana kalau kita menyesali terus apa yang sudah terjadi masa lalu? Kita begini karena waktu kecil kita begini, boro-boro menjadi orang pintar, makan GTC segala macam. Kira-kira seperti itu. Nyesal terus, nggak akan gunanya. Atau terbalik, dulu ketika muda kita senang segala macam, sekarang serba susah segala macam, itu tidak ada manfaatnya. Ya, kisah yang terjadi adalah kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masa lalunya luar biasa. Ya, kalau kita ya dosanya kita paling dosa-dosa kecil. Ya, sejahat-jahatnya kita nggak pernah kita membunuh orang. Umar bin Khattab, ya, itu sama Allah, sama Rasulullah dijamin masuk surga. Tapi masa lalunya kelamnya luar biasa. Katanya di bahasanya seperti semut hitam di tengah malam hitam, mati lampu lagi di atas batu hitam. Gelap banget masalahnya Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab dikenal dengan jagernya orang Makkah. Ya, yang namanya mabuk-mabukan, minum-minuman itu biasa buat Umar bin Khattab. Bahkan Umar yang menjadi ganjalan bagi Umar masa mudanya adalah bahwa dia membunuh anak kandungnya sendiri yang perempuan dengan kakinya. Jadi ketika Umar masih jahiliyah dikasih tahu, wahai Umar, istrimu melahirkan anaknya perempuan.
Bagi orang Quraisy, kalau punya anak perempuan itu merupakan aib. Maka anak itu diambil sama Umar bin Khattab, ditenteng, dibawa ke padang pasir, digali lubang, anaknya dimasukin, tumpuk pakai pasir, diinjak-injak oleh Umar bin Khattab sampai meninggal. Itu jahiliyahnya Umar bin Khattab. Masa lalu. Tapi bukan berarti ketika masa lalu itu buruk, lantas masa sekarang ini menjadi suram, tidak sama sekali. Ya, berapa banyak orang yang dulunya jahiliyah, tapi ketika kemudian dia dikasih hidayah oleh Allah, dia menjadi makhluk yang sempurna dan makhluk yang berguna untuk orang lain. Justru itu yang baik. Ya, jadi sekali lagi, masa lalu adalah sesuatu yang telah lewat, kita ambil pelajarannya. Jangan sampai pelajaran yang lalu menjadikan kita menjadi menyesal atau terlalu mengurung diri. Tidak. Masa lalu adalah pembelajaran. Begitu juga dengan kita. Ramadan kali ini bukan Ramadan yang pertama. Mungkin Ramadan ke-40, ke-50, mungkin ada yang ke-60-nya Ramadan buat kita. Pertanyaannya, apakah Ramadan kita sama dengan Ramadan kemarin? Ya,